Halo, balik lagi di Radit Valen Channel. Masih dengan jaket kebanggaan gue karena susah sekali dapetinnya. Dan juga tentunya topi kebanggaan gue. Gue mau ngomong tentang tren perpindahan pemain di 2021 ke atas ya. Kalau lo lihat, sementara ini kasus Kylian Mbappe itu membuat PSG mencak-mencak. Leonardo mengatakan bahwa kelihatannya ada langkah-langkah ilegal yang dilakukan oleh Real Madrid untuk mendapatkan Mbappe, karena mereka bilang angka itu terlalu kecil untuk harga seorang Mbappe. Namun Real Madrid terus menggoda, mengatakan ke publik mereka sangat mencintai Mbappe, menginginkan Mbappe, nyiapin uang sekian, tidak menunggu sampai dengan musim depan pada saat kontraknya habis, tapi dari sekarang itu sudah dilakukan. Ini mendapatkan tanggapan dari Leonardo bahwa seakan-akan mereka pengen banget ke seorang Mbappe. Padahal menurut Leonardo, Real Madrid tuh tahu bahwa harga itu tuh nggak akan masuk dengan seorang Kylian Mbappe. Tapi mereka tetap nawarin seakan-akan mereka itu pengen dari musim ini. Padahal mereka diduga sepertinya tentunya akan mendapatkan seorang Mbappe nanti pada saat free transfer gitu loh. Nah, banyak juga komen yang bilang wah sama aja, padahal kenapa sama aja? Karena seperti yang udah pernah gue bahas sebelumnya juga, bagaimana Messi didapatkan dengan free transfer, kemudian bagaimana Ramos didapatkan dengan free transfer, Donnarumma didapatkan dengan free transfer, Wijnaldum didapatkan dengan free transfer, dan ini juga yang sepertinya akan dicegah oleh Juventus untuk klub lain mendapatkan jasanya Ronaldo secara free transfer dan mereka tinggal memperhitungkan gajinya. Nah, ini yang gue bilang menjadi tren karena sepertinya memang ini akan bisa mengurangi cost dari sebuah klub untuk dapat memfokuskan diri dengan gaji pemainnya. Nah, paling nggak tapi mereka harus dapat jaminan dulu bahwa pada saat bursa transfer atau pada saat kontraknya itu habis, itu memang pada saat kontraknya habis itu akan bisa dipastikan pindah ke klub tersebut. Nah, apakah legal apa enggak? Kan itu kan yang dipertanyakan oleh Leonardo kan. Nah, setahu gue kalau secara aturan itu memang saat kontrak pemain masih berlangsung ada jeda di mana mereka akan mengatakan atau akan menegosiasikan akan perpanjang atau tidak. Jadi mereka nego dulu. Nah, ketika nanti pada saat bulan tersebut mereka sudah mengatakan tidak akan memperpanjang, maka pemain ini juga diberikan waktu untuk mencari klub gitu loh dalam tenggat waktu tertentu. Tapi sebelum itu memang ada aturan yang mengatakan tidak boleh klub mendekati pemain tersebut tanpa sepengetahuan klub pemiliknya. Pemain tidak boleh juga menjalin komunikasi dengan klub yang menginginkannya saat dia masih kontrak dalam waktu tertentu dengan klub yang sekarang. Itu ada aturannya. Namun lagi-lagi ada yang namanya agen pemain. Nah, agen ini kan bisa masuk lewat mana aja. Lewat keluarganya, lewat teman dekatnya, lewat saudaranya, lewat pasangannya yang memang sepertinya bukan resmi untuk melakukan komunikasi, sehingga untuk membuktikan adanya komunikasi ataupun tawaran yang ilegal itu sangat sulit. Nah, ini yang kayaknya udah menjadi pattern baru yang dilakukan oleh klub-klub dengan budget yang lumayan gede tapi mau fokus kepada gaji pemainnya aja yang sudah didilin dengan agennya dibandingkan harus bayar transfer fee-nya. Nah, walaupun juga yang sekarang gila-gila juga sih, ada tawaran-tawaran gede kayak Mbappe ke Madrid, kayak Harry Kane ke City, ditolak begitu aja gitu loh sama pemilik-pemilik klubnya. Dan ini memang gua nggak tahu deh strateginya apa. Tapi yang jelas kalau sekarang kita ngomong tentang tren transfer tadi yang gue bilang, ini bisa juga akan berlangsung terus ke depan kalau memang nanti aturan-aturannya masih yang seperti sekarang ini gitu. Nah, dengan gaya seperti ini makanya Florentino Perez tuh pinter, dia tuh nggak mau kelihatan kalau dia tuh seakan-akan sudah mendekati Mbappe sampai dengan masa kontraknya berakhir. Makanya Florentino Perez dianggap oleh Leonardo kan nawarin Mbappe harga yang nggak wajar menurut mereka, sehingga yang penting kayak kasih lihat ke Mbappe mereka udah punya itikat baik lo, nawarin lo, jadi ntar kalau udah free transfer lo memang ke Real Madrid ya, bahkan saat kontrak lo belum berakhir aja kita udah pengen lo. Dan ini juga sepertinya menjadi kode
kepada publik nanti yang mungkin akan mengatakan bahwa Real Madrid udah deketin secara ilegal. Dengan cara mereka sudah menawar dari sekarang, dianggapnya mereka sudah berminat dari sebelum transfernya habis. Nah, memang ini masih ada beberapa hari sampai transfer window, apakah juga akan dinaikkan dari 160 segala macam. Tapi yang jelas gue lebih percaya kayaknya ini memang merupakan bagian strategi ya gitu loh. Karena yang penting dia dapat kepastian di musim depan Mbappe dapat sama mereka. Kenapa? Karena Mbappe walaupun dia pengen ke Real Madrid, tapi dia bilang dia akan oke setahun lagi di PSG, dan dia bisa dapat main bareng Messi juga sama Neymar juga selama semusim ini. Tapi kalaupun akhirnya dia dilepas, dia pun nggak apa-apa. Jadi sebenarnya yang posisinya paling enak sekarang Mbappe. Dilepas sekarang oke, PSG masih dapat duit, dia dapat gaji gede jadi pemain utama di sana. Tahun depan pun ya udah, sekarang dia di bawah bayang-bayangnya Messi dan Neymar, tapi tetap oke gaji jadi PSG dan akan ke Real Madrid musim depan tanpa ada transfer fee. Nah sekarang PSG memang kalau sekarang lepas tetap ada kontribusinya berapa persen ke Monaco sebagai bagian dari perjanjiannya pindah ke PSG. Dan ini tampaknya menjadi hitung-hitungan juga bagi PSG kenapa mereka tidak mau melepas itu sekarang. Nah, dengan hal itu gue rasa sekarang akan menjadi momen yang memang bagi klub-klub gede ya, dan juga bagi agen-agen gitu atau bagi klub-klub kaya akan banyak yang akan menjalankan cara itu sekarang. Donnarumma didapat tanpa perlu mikirin biaya transfer, padahal dia usianya masih sangat produktif. Wijnaldum juga bisa lepas dulu dari Liverpool saat kontraknya udah habis, dan juga yang lain-lain. Ini akan menjadi pro dan kontra. Tapi menurut gue ini juga bisa menjadi sebuah cara memang bagi klub untuk mengurangi pengeluaran mereka yang makin lama juga makin banyak yang mengalami defisit. Nah, jadi kalau klub-klub gede aja defisit, bagaimana dengan klub-klub kecil? Kenapa? Apa hubungannya, Len? Karena sebenarnya kalau di luar negeri ada kontribusi sebenarnya dari klub besar yang juga akan bisa yang memang dikontribusikan untuk klub-klub kecil. Bisa dari mana-mana, bisa dari broadcasting right, bisa dari yang lain-lain. Jadi kalau klub besar juga begitu, maka ke bawahnya pun juga akan anjlok. Nah ini yang memang juga akan kita lihat gitu loh, bagaimana cara sebuah tim mendapatkan pemain yang lumayan mahal banget tapi dengan ngurangin cost transfernya, sehingga tinggal mereka mikirin gajinya aja. Memang gajinya akan jadi gede banget, tapi kalau dihitung dengan transfer fee-nya tetap jatuhnya lebih murah, cukup bayarin gajinya ini aja. Nah kayak gitu kira-kira ya, dan ini gue rasa akan terus berlangsung. Nah bagaimana dengan Liga Indonesia? Nah kalau Liga Indonesia ya jangankan transferan lah, di sini mah kontrak aja kadang-kadang setahun doang, nanti 2 tahun itu udah lumayan panjang. Terus biasanya di sini akan pindah klub kalau udah kontraknya habis gitu lah, intinya jarang di sini pakai transferan ya. Jadi menarik untuk kita tunggu apakah memang itu akan tetap bisa dilakukan oleh klub-klub, walaupun sebenarnya ada aturan yang menunjukkan hal itu sebenarnya nggak boleh secara formal, namun ada celahnya juga. Apapun itu yang jelas, yang kalau kita sebagai pengamat kan senang-senang aja, seru-seru aja ya dapat kabar-kabar seperti itu, ngelihat apa yang terjadi di luar sana. Dan itu yang sekarang bakal rame banget sampai dengan penutupan bursa transfer beberapa hari ke depan ya, tanggal 31 alias hari Selasa ya, hari Selasa atau Rabu. Jadi kita tunggu aja akan seperti apa kelanjutannya. Oke guys, terima kasih sekali lagi udah di Radit Valen Channel, sampai ketemu lagi.